Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Kembali lagi dengan Bu Hosi dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Baik, sebelumnya Ibu memiliki sebuah kalimat. Mengingat rumus trigonometri memang tidaklah mudah. Namun dengan ketekunan, kita akan terbiasa menemukan cara untuk terus mengingatnya. Jadi, ketika kita belajar trigonometri, kita harus senantiasa tekun, sering mencoba dan mencoba. Jangan takut gagal, hingga akhirnya kita bisa. Baik, ini kompetensi dasarnya, bisa kalian baca. Kemudian, setelah belajar hari ini, diharapkan nantinya kalian dapat, yang pertama, menentukan nilai sudut dengan menggunakan rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut dengan benar. Kemudian, mampu menyelesaikan masalah tentang nilai sudut, dengan menggunakan rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut dengan benar. Baik, ini ada beberapa contoh penerapan dari trigonometri. Dalam navigasi, digunakan untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut, kemudian untuk mencari ketinggian menara dan pegunungan. Dalam oceanografi, digunakan dalam menghitung ketinggian gelombang air laut, kemudian untuk menemukan jarak antara benda-benda angkasa, lalu untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Dan masih banyak lagi penerapan yang dapat kalian temui pada kehidupan sehari-hari. Baik, kita awali dengan pertanyaan ya. Nah, apakah kalian tahu berapa nilai dari sin 75 derajat dan sin 105 derajat? Nah, jika kalian perhatikan, 75 derajat dan 105 derajat ini bukan termasuk dalam sudut istimewa. Tetapi, jika kita uraikan, ternyata 75 derajat dan 105 derajat ini bisa kita bentuk dari dua sudut istimewa. Misalkan, nih, 75 derajat bisa kita bentuk dari penjumlahan 45 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian 105 derajat bisa kita bentuk dari penjumlahan 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai dari sin 75 derajat dengan cara kita mencari nilai dari sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian ada pertanyaan nih, apakah sin 45 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan sin 45 derajat ditambah sin 30 derajat? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi untuk menentukan nilai dari sin 45 derajat ditambah 30 derajat itu tidak bisa langsung dengan menggunakan sin 45 derajat ditambah sin 30 derajat. Nah, jadi kita harus membutuhkan rumus untuk menentukan nilai tersebut, yakni dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut pada trigonometri. Untuk itu kita akan langsung ke pembahasan. Nah, pertama kita uraikan dulu rumus yang akan kita gunakan, yakni rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Nah, untuk sinus, rumusnya adalah, nah ini, sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kemudian untuk sinus alfa dikurangi beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Jadi ini ya, untuk sin alfa plus beta itu adalah sin cos plus cos sin. Nah, untuk sin alfa dikurangi beta itu adalah sin cos dikurangi cos sin. Nah, untuk penjelasan dari mana diperoleh rumus ini, kalian bisa membuka bahan ajar yang telah diberikan pada Moodle. Nah, di situ ada penjelasannya. Baik, kita langsung ke contoh soal untuk lebih memahaminya. Lanjut. Untuk soal pertama, tentukan nilai dari sin 75 derajat dan sin 15 derajat. Baik, penyelesaiannya. Sin 75 derajat bisa kita uraikan menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Karena 45 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan 75 derajat. Nah, jika kita perhatikan, ini merupakan jumlah dua sudut pada sinus. Seperti yang kita ketahui, rumusnya adalah sin alfa plus beta, itu sama dengan sin alfa cos beta, ditambah cos alfa sin beta. Nah, kita bisa ketahui alfanya adalah 45 derajat dan betanya adalah 30 derajat. Sehingga sin 45 derajat ditambah 30 derajat bisa kita uraikan menjadi sin 45 derajat kali cos 30 derajat tambah cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Lalu kita masukkan nilai dari sin 45 derajat adalah setengah akar 2, nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3, ditambah nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2,
dikali nilai dari sin 30 derajat adalah setengah. Baik, dari sini kita peroleh hasilnya. Nah, setengah kali setengah adalah 1/4, kemudian akar 2 kali akar 3 adalah akar 6, ditambah setengah akar 2 kali setengah adalah 1/4 akar 2. Lalu kita bisa faktorkan 1/4-nya. 1/4-nya kita keluarkan, lalu kita kurung akar 6 dan akar 2-nya. Nah, sehingga diperoleh nilai dari sin 75 derajat adalah 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Sekarang kita lanjut untuk mencari nilai dari sin 15 derajat. Nah, untuk sin 15 derajat, kita bisa uraikan menjadi sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Karena 45 derajat dikurangi 30 derajat itu sama dengan 15 derajat. Nah, kita perhatikan, ini merupakan Nah, untuk sin 15 derajat, kita bisa uraikan menjadi sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Karena 45 derajat dikurangi 30 derajat itu sama dengan 15 derajat. Nah, kita perhatikan, ini merupakan selisih dua sudut pada sinus. Seperti yang kita ketahui, rumusnya adalah sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, kita bisa ketahui alfanya adalah 45 derajat dan betanya adalah 30 derajat. Sehingga kita bisa uraikan sin 45 derajat dikurangi 30 derajat menjadi sin 45 derajat cos 30 derajat kurangi cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Kemudian kita masukkan nilai dari sin 45 derajat, sin akar 2, cos 30 derajat adalah sin akar 3, dikurangi cos 45 derajat, setengah akar 2, kali sin 30 derajat adalah setengah. Nah, lalu kita peroleh hasilnya 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, lalu kita faktorkan, kita keluarkan 1/4-nya, lalu kita gulung akar 6 dan akar 2-nya. Sehingga kita peroleh sin 15 derajat adalah 1/4 kali akar 6 dikurangi akar 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan A adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari sin 30 derajat ditambah A. Baik, kita uraikan terlebih dahulu. Sin 30 derajat ditambah A itu sama dengan sin 30 derajat cos A ditambah cos 30 derajat sin A. Di sini kita sudah tahu nilai dari sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan sin A. Nah, di sini kita belum mengetahui ya berapa nilai dari cos A. Untuk itu kita harus mencari nilai cos A-nya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita gunakan segitiga bantu. Kita buat segitiga siku-siku. Di sini adalah sudut A-nya. Nah, di sini yang diketahui adalah sin A sama dengan 3/5. Seperti yang kita ketahui bahwa sin itu adalah demi depan dibagi miring. Nah, depannya adalah Y, miringnya adalah R. Nah, sin A sama dengan 3/5, sehingga Y-nya adalah 3 dan R-nya adalah 5. Untuk itu kita akan mencari nilai dari X. Dengan menggunakan rumus triple Pythagoras, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga diperoleh X sama dengan akar R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, nilai dari akar itu adalah plus minus, sehingga kita tuliskan plus minusnya di sini. Lalu, R kuadrat R-nya adalah 5, 5 kuadrat adalah 25, kemudian Y-nya adalah 3, 3 kuadrat adalah 9. 25 dikurangi 9 sama dengan 16, sehingga akar dari 16 adalah 4, plus minus. Baik, di sini A ketentuannya adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip itu berada di kuadran 1, yakni besar sudutnya adalah antara 0 dan 90 derajat. Nah, pada kuadran 1, X, Y, dan R semuanya positif, sehingga untuk itu di sini kita pilih X-nya adalah yang positif, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 4. Nah, dari sini kita peroleh nilai dari cos A adalah, nah, kita ingat kembali, cos itu adalah sami, samping bagi miring. Nah, sampingnya X, miringnya adalah R, sehingga diperoleh cos A-nya adalah 4/5. Nah, kita udah peroleh nilai cos A, sehingga kita bisa masukkan. Nah, di sini sin 30 derajat adalah setengah, kemudian nilai dari cos A-nya adalah tadi 4/5, ditambah cos 30 derajat adalah setengah akar 3, kali nilai dari sin A-nya adalah 3/5. Lalu kita uraikan, kita kalikan, setengah kali 4 akar 5 adalah 4/10,
ditambah setengah akar 3 dikali 3/5 adalah 3 akar 3/10. Lalu kita faktorkan 1/10-nya, kita keluarkan 1/10-nya, lalu kita kurung 4 dan 3 akar 3-nya, sehingga kita peroleh nilai dari sin 30 derajat ditambah A itu sama dengan 1/10 dikali 4 ditambah 3 akar 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 7/25. Dengan A sudut lancip dan B sudut tumpul. Tentukan nilai dari sin A dikurangi B. Baik, kita uraikan terlebih dahulu. Sin A dikurangi B itu sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Di sini kita sudah mengetahui nilai dari sin A dan sin B pada soal. Nah, untuk cos B dan cos A-nya belum diketahui. Untuk itu kita akan mencari nilai dari cos B dan cos A-nya terlebih dahulu. Baik, kita gunakan segitiga bantu. Nah, kita buat segitiga siku-siku ya. Di sini adalah sudut A-nya. Pada soal, diketahui sin A sama dengan 4/5. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa sin itu adalah demi depan bagi miring. Depannya adalah Y, miringnya adalah R. Jadi kita peroleh Y-nya adalah 4, R-nya 5. Lalu kita akan mencari nilai dari X dengan menggunakan triple Pythagoras. Sehingga diperoleh X sama dengan plus minus akar R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Di sini kita menggunakan plus minus karena nilai dari akar itu adalah plus minus. Lalu kita masukkan R kuadratnya adalah 5 kuadrat sama dengan 25, Y kuadratnya 4 kuadrat sama dengan 16, sehingga kita peroleh akar 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9. Akar 9 itu adalah 3, sehingga kita peroleh X-nya adalah plus minus 3. Baik, di sini kita perhatikan bahwa A itu adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip itu berada di kuadran 1 dengan besar sudutnya adalah antara 0 dan 90 derajat. Pada kuadran 1, X, Y, dan R semuanya positif. Nah, sehingga di sini kita pilih X-nya yang positif, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 3. Lalu, kita bisa mencari nilai dari cos A. Seperti yang diketahui, cos itu adalah sami, samping bagi miring. Sampingnya X dan miringnya adalah R. Sehingga kita peroleh cos A-nya adalah X per R sama dengan 3/5. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos B. Sama, kita buat segitiga bantu. Nah, kita buat segitiga siku. Di sini adalah sudut B-nya. Nah, di soal diketahui bahwa sin B itu adalah 7/25. Seperti yang diketahui, sin itu adalah demi, depan bagi miring. Depannya Y, miringnya adalah R. Sehingga kita peroleh Y-nya 7, R-nya 25. Lalu kita akan mencari nilai dari X. Baik, nah X kita peroleh dengan cara menggunakan rumus triple Pythagoras. Diperoleh X-nya sama dengan plus minus akar R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kita masukkan R kuadratnya 625 dikurangi Y kuadratnya 7 kuadrat 49. Kita peroleh X-nya plus minus akar 576. Akar 576 itu adalah 24. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah plus minus 24. Baik, sekarang kita perhatikan bahwa di sini B itu adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu besar sudutnya adalah antara 90 dan 180 derajat dan berada di kuadran 2. Nah, pada kuadran 2, X itu bernilai negatif, Y positif, dan R bernilai negatif. Sehingga di sini kita ambil X-nya yang negatif. Sehingga kita peroleh X-nya adalah negatif 24. Baik, sekarang kita bisa mencari nilai cos B-nya. Cos B adalah sami, samping bagi miring. Sampingnya X, miringnya adalah R. Sehingga kita peroleh cos B-nya sama dengan X per R, sama dengan negatif 24/25. Nah, sudah kita ketahui semua nilai dari sin A, cos B, cos A, dan sin B. Lalu kita bisa masukkan ke sini, ke persamaan ini. Baik, ini ya, kita masukkan sin A-nya adalah 4/5, cos B-nya negatif 24/25, dikurangi cos A-nya 3/5, dikali sin B-nya 7/25. Lalu kita kalikan, ini 4/5 dikali negatif 24/25 adalah negatif 96/125, dikurangi 3/5 dikali 7/25 sama dengan 21/125. Lalu kita hitung, diperoleh nilai dari sin A dikurangi B itu adalah negatif 117/125. Baik, untuk lebih memahamkan pemahaman kalian terkait materi ini, silakan kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan pada Moodle. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.